Saya setuju dengan salah satu testimoni yang ada dalam buku ini. Aha momennya banyak sekali. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak. Pak Eloy sudah menulis banyak hal tentang sales, kemudian leadership, kemudian the triangle success. Nah, ini kali ini akan mengajak kita untuk sama-sama mengenal konsep theosentris dan juga transformational. Bagaimana bila diterapkan dalam sisi leadership. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Eloy Zaluku. Silakan maju ke depan, Pak. Akan didampingi oleh Mas Immanuel Nafi selaku manajer editorial GPU dari Nonfiksi. Tepuk tangannya juga yang paling meriah. Kami akan menyerahkan mock up buku. Teman-teman yang ingin mengabadikan momen ini kami persilahkan. Jadi perwakilan dari Gramedia Pustaka Utama yaitu Mas Nafi akan memberikan mock up buku kepada penulis Bapak Eloy Zaluku, dan dengan diserahkannya mock up buku ini boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Maka resmilah sudah diluncurkan buku Leadership Habits and Culture Transformation. Teman-teman semuanya yang hadir di Gramedia Central Park bisa mendapatkan buku ini dengan diskon 20% spesial untuk hari ini. Oke, silakan difoto dulu ya. Terima kasih banyak Mas Nafi sudah mendampingi prosesi dari peresmian buku ini. Pak Eloy, selamat, bukunya sudah hadir. Ini bukan buku pertama, sudah buku keberapa nih Pak jadinya? Silahkan Pak Eloy, kayaknya udah lebih dari 3 lah Pak. Buku kelima, wow. Silakan, mungkin Bapak ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Cek, wah. Ya. Tadi semangat pagi kan ya? Semangat pagi. Pagi. Dan kita juga berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk MC host internasional kita. Waduh, masih berguru sama Bapak nih. Deg-degan nih saya nih. Ya. Terima kasih dan khususnya kepada GPU. Kalau kehidupan kami itu, kehidupan saya berubahnya di kelompok Kompas Gramedia. Saya bisa ada di sini karena ada Kompas Gramedia. Jadi sebelum saya menulis buku, itu kan saya ini lahir di Pulau Nias, di satu desa yang sampai hari ini belum ada aspalnya. Sebagai anak ke-13 dari 13 bersaudara. Jadi tidak pernah terpikir ke Jakarta, tidak pernah terpikir bisa belajar di Australia selama 6 tahun. Tetapi singkat ceritanya abang saya itu tahun 87 gitu jual jagung rebus di daerah Matraman, di depan toko buku Gramedia Matraman. Lalu ada Mas Joko, satpamnya di Matraman, yang kemungkinan besar sering membeli jagung rebus abang saya. Dan suatu hari mengatakan, Will, dipanggilnya Willy, itu Gramedia lagi mencari pramuniaga tuh. Kamu kan sudah lulus SMA, coba aja siapa tahu keterima. Ternyata diterima Mas Nafi. Bekerja di toko buku Gramedia Melawai Pasaraya. Singkat cerita, seseorang bule datang mencari 20 judul buku. 8 buku ketemu, 12 buku nggak ketemu. Abang saya bilang sama bule ini utang 88 nih. Mister, tinggalkan nomor telepon kantornya, nanti dengan bantuan supervisor saya akan cari di toko buku yang lain. 1 minggu kemudian abang saya telepon ke bule ini, bukunya nggak ada. Bulenya kecewa karena nggak ada bukunya. Tapi tahun 88 aja udah ada orang yang mengerjakan pekerjaan yang dengan sebaik-baiknya. Si bule ini impressed. Singkat ceritanya bule ini sering datang ke toko buku. Singkat cerita dia bilang, kamu punya cita-cita apa? Abang saya nggak bisa jawab. Waktu itu dibantu oleh teman pramuniaganya. Iya, kamu cita-citanya apa? Cita-cita abang saya waktu itu adalah belajar kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris, Mister. Kursus bahasa Inggris. Dan ujungnya bule ini mengatakan, kamu boleh kuliah. Disekolahkan di Trisakti nih, dekat sini. Disekolahkan di Trisakti. Ternyata bule ini menyekolahkan puluhan anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. 6 bulan kemudian datang ke Nias, menemukan kami di satu gubuk. Dibawalah ke Jakarta. Jadi kalau nggak ada Gramedia, saya lagi nyadap karet di Nias sekarang. Tepuk tangan dulu untuk Kompas Gramedia. Lalu kemudian buku ini yang kelima, saya menulis pertama kali itu di blognya Pak Andri Wongso. Lalu kemudian saya bertemu dengan Pak Andres Harefa, yang ternyata banyak menulis buku-buku dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, mengadakan yang namanya Writing Camp.
saya ikut ke sana. Nah, setiap kali di ujung setelah 3 hari, Pak Wandi S. Brata pasti datang. Satu persatu mempresentasikan. Wah, ada yang diterbitkan oleh Gramedia, ada yang enggak. Alhamdulillah saya mempresentasikannya dan Pak Wandi mengatakan begini, bukumu harus diterbitkan. Diterbitkan itu tahun 2010. 2 tahun kemudian dipertemukan dengan Mbak Albertine Endah. Yes. Eloy, perjalanan hidupmu harus dituliskan. Ketemu Mbak AE, se-M. 1 miliar bayarnya, Om. Mana ada duitnya. Lalu Mbak AE ngomong begini, kamu ceritakan perjalanan hidupmu. Saya ceritakan, Mbak AE ngomong begini, udah kamu punya uang berapa? Saya bilang, Mbak Ain, saya nggak ada keinginan untuk menuliskan. Itu tahun 2012 kita unyu-unyu, ngapain? Biografi ya Pak? Iya, biografi. Dia bilang, ya udah kamu kembali ketemu lagi dengan Pak Wandi S. Brata. Saya ketemu dengan Pak Wandi. Pak Wandi ngomong begini, Loy, kamu bayar setengah, gua cari cara membayar setengahnya. Saya bilang begini, Pak Wandi nggak ada duitnya. Ketemu Ae lagi dah. Balik lagi dong. Balik lagi ke Ae. Singkat cerita, teman-teman, Mbak Ae itu mengatakan, kamu punya uang berapa? Gitu. Dan akhirnya saya bayar setengah. Saya nggak tahu caranya. Pak Wandi mencari setengahnya. Pak Wandi yang bayar. Pak Wandi nggak hadir ya Mas Nafi? Dan itulah Lagi perjalanannya ya. sampai kemudian ketemu dengan Aresi Hasali, tadinya mau jadikan film, tapi waktunya akan indah pada waktunya, masih belum. Tapi kemudian perjalanan buku yang berikutnya ya, Sales Warrior itu saya tuliskan. Kemudian I'm a Leader, dan An Invitation to TML pas COVID kemarin tahun 2021. Dan sekarang ini adalah sequel dari buku itu. Jadi terima kasih, ini semua bisa seperti ini karena tadi itu tangan-tangan yang baik itu ya, Paron, ada yang namanya Gramedia, Kompas Gramedia, ada Pak Wandi, ada Mbak AE, dan tentu saja teman-teman ada di sini, istriku ada di sini. Yeay, tepuk tangan luar dulu biasa. dong untuk Yes. keluarganya sudah support. Ini banyak energi baik hari ini ya Pak. Wih, banget. Makanya. Banget. Kalau begitu kita langsung aja duduk di sini Siap. Pak. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Eloy. Nanti kalau teman-teman kita juga akan sediakan waktu untuk kita ngobrol bersama ya. Boleh Q&A dengan Pak Eloy. Kalau teman-teman yang ada di belakang mau untuk gabung sama kita boleh juga ya Pak Eloy ya. Justru ya. Silahkan. Itu Pengen banget yang semua yang ada di sekitar Jakarta Barat, ayo Iya. bergabung. Walaupun parkirannya agak susah, kita tungguin ya Pak. Kita tungguin. Sampai jam 7 nanti. Saya sendirian dong yang ada di sini. Oke, Pak Eloy, mari kita Ya. mulai. Jadi karena kita bicaranya soal leadership, habits and culture transformation, buku ini lengkap sekali dibagi jadi 4 bagian besar. Kemudian babnya sendiri itu sub babnya ada 32 ya Pak. 32 bab. Dan 1 leadership, kemudian 2 culture transformation atau dari organisasi. Mari kita mulai dengan leadership, Pak Eloy. Mungkin Pak Eloy bisa elaborasikan bagaimana Pak Eloy mendefinisikan leadership itu sendiri, kemudian kita kaitkan dengan isi buku ini untuk you. memberikan gambaran kepada audiens. Silakan. Thank you. Ini pertanyaan yang hampir selalu muncul tuh di kelas-kelas trainingnya, dan saya kira ini pertanyaan yang penting banget. Karena kalau seseorang tidak bisa mendefinisikan apa itu leadership, Ya. dia tidak akan mungkin bisa berlatih menjadi pemimpin yang lebih baik. So, sebenarnya kalau kita melihat dari berbagai macam research dan pemikiran orang-orang hebat terdahulu, maka mereka mengatakan begini, leadership is influence, nothing more, nothing less. Jadi kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. John C. Maxwell mengatakan ini, which I believe so. Tetapi akhirnya di dalam buku ini justru dari berbagai referensi yang saya pelajarin sejak tahun 2000 dan mewawancara orang-orang hebat, saya menemukan bahwa justru kepemimpinan itu nggak ada gini, tidak ada definisi kepemimpinan yang cocok untuk semua orang di semua situasi, tidak ada. Bahwa kemudian ada yang namanya situational leadership, yes, tetapi bahkan saya masuk lebih dalam, justru saya challenge para pembaca buku ini, dan di training-training kami, semua orang tuh mesti berani untuk membuat definisinya sendiri terhadap leadership. Ya. Dan tentu ada syaratnya. Ada 3 kata. Yang pertama adalah believe, yang kedua adalah relevant, yang ketiga adalah do it. Karena di dalam buku ini kan saya memberikan definisi-definisi menurut para ahli. But if you don't believe it, Ya. buat apa? Nggak akan jalanin kok.
Atau you believe it tetapi nggak relevan di tempat Anda bekerja, ya juga nggak akan ada hasilnya. Atau you believe it relevant but you don't do it, juga nggak akan ada hasilnya. So tiga-tiganya mesti ada, tetapi mesti dimulai daripada you believe it. Nah akhirnya saya membuat definisi sendiri. Apa tuh Pak? Yaitulah TTL itu Theocentric and Transformational Leadership. Yang saya mengatakan dalam buku ini saya tulis ingin sekali memicu 3 transformasi nyata terjadi. Yang pertama adalah employee engagement, yang kedua adalah true leadership, yang ketiga adalah better life for all. Now true leadership itu berbicara mengenai 2 sisi. Nah, ini kalau saya lanjutkan, ini kalau sudah dikasih mic ini Bang Dodi, ini lupa waktu kita. Memang begitu ya, naluriahnya. Karena dulu ya katanya gue lahir tuh bukan nangis, ngomong. Langsung ngomong. Jadi emang udah kerahnya gitu ya Pak. Norok. Oke, tapi tadi menarik loh untuk dibicarakan karena pemimpin itu, jadi kemudian bagaimana Pak Eloy men-sum up what is leadership? Wow man, this is good. Ya. Dalam sebuah kalimat. Jadi kita bisa melihat ya host yang hebat itu dari pertanyaannya. Pokoknya siapapun suami dari Mbak Indri pasti pria yang sangat berbahagia. Ini pertanyaannya keren banget. Jadi yes, saya meyakini saya memberi namanya true leadership. Karena ada yang nggak true leadership. Karena ada orang-orang juga menyebut dirinya sebagai pemimpin. They are not leaders, tapi professional manipulators. Jadi beda banget tuh. Makanya di dalam buku ini ada 1 bab mitos, 12 mitos kepemimpinan. Karena kita akhirnya bisa merasa si A, si B, si C itu pemimpin. They are not. Mereka sebetulnya adalah manipulator tapi terlatih. Termasuk yang saya bilang charismatic leadership itu pun bisa jadi mitos. Karena karisma itu bisa dipelajarin kok. Dan orang bisa mempelajari menjadi seseorang yang karismatik, cara mereka bicara, cara mereka memperlakukan orang, even cara mereka berjalan. Itu saya tuliskan dalam buku ini. Ada institut yang khusus melatih orang berkarisma. Jadi seseorang bisa berkarisma dan kita bisa memilih mereka di tahun 2024 nanti. But they are not leaders. Boro-boro negarawan. They are professional manipulators. So kita harus tahu nih mitos-mitos yang ada dalam buku itu. Tapi kembali kepada yang tadi saya bilang TTL, Theocentric and Transformation Leadership. Jadi true leadership bagi saya ada 2 sisi Mbak Indri. Sisi yang pertama adalah theocentric itu. Sisi yang kedua transformational. Nah, ini kalau masuk lebih dalam, ini yang disebut sebagai values driven leadership. Ini nih yang sisi A ini nih. Teman-teman supaya gampang ingatnya, tangannya tolong disiapkan. Iya. Gini ya. Kita lagi training. Iya boleh dong, boleh. Saya sekalian belajar nih Pak, ya kan Pak? Tangan kanan boleh dong gini ya. Bilang sisi A. Sisi B. Lagi dong, sisi A. Sisi B. Nah ini true leadership. Dua-duanya harus ada Mbak Indri. Nah ini sisi A ini adalah values driven leadership. Values, ini nilai-nilai, prinsip-prinsip ada di sini. Kalau di teman-teman BUMN, akhlak itu ada di sini. Kalau teman-teman kementerian, berakhlak itu ada di sini nih, si ASN itu. Jadi akhlak dan berakhlak ada di sini. Ini teosentris, ini ketuhanan, ini spiritualitas lintas agama. Tapi banyak orang values-nya bagus. Nggak ada yang terakhir, yang kedua. Ini yang kita bilang transformational. Yang saya memberikan nama-nama lainnya adalah results driven leadership. Results, hasilnya dong. Nah, tapi kalau mau jujur, di dalam kapitalisme yang diutamakan tuh hasil. Sisi ininya nih kadang-kadang kelupaan ya, nggak diasah lagi. Kalaupun diasah, sebetulnya ini cuma part of manipulatif aja. Makanya di dalam buku saya yang sebelumnya, yang namanya TML, saya membicarakan bedanya religiusitas dengan spiritualitas. Religiusitas itu sesuatu yang bisa dimanipulasi karena terlihat di depan orang. Rajin ibadah, rajin bersedekah. Ada di sini nih. Tapi sebetulnya semuanya dilakukan part of manipulation untuk kemudian leader loh dia. Dan pilihlah dia nanti 2024. I see. Jadi kayaknya pas buku ini di launching sekarang ya Pak ya, menuju tahun 2024. Untuk kita betul-betul tahu siapa yang benar-benar jadi leader ya toh.
harus punya true Harus leadership. punya true leadership. Dan itu nanti mendalam ketika Oke. silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Wah, Karena- udah gak sabar saya Mbak Ira. Karena Bapak Karena Ibu Mbak Ira editornya loh. Iya, benar, Teman-teman, benar. tepuk tangan dulu buat Mbak Ira dulu. Yeay. Pokoknya saya ngomong sama Pak Andi aja waktu saya mau nerbitin buku lagi. Oh siap, saya maunya Ira. Udah terbukti cepet kerjainnya gercep ya Pak ya. Iya, garcep deh, garcep. Nah tadi ngomongin soal ini teosentris ya. Saya bacakan kutipan di halaman 124. Saya minta izin. Kepemimpinan adalah respons terhadap panggilan Tuhan untuk memberi pengaruh positif dan menjadi agen perubahan. That's why ada kalimat yang dituliskan dalam buku ini bahwa perubahan untuk menjadi pemimpin yang positif itu adalah dari spiritualitas. Oh man, this is Pertamanya, right? Dan bukan hanya dari mengubah perilaku, perubahan perilaku, betul ya Pak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? wow man. Ini kalau ada perusahaan-perusahaan mencari host sudah Mbak Indri lah, karena she did her homework. Dia baca ini, Iya saya baca. which is so good. Benar banget Mbak Indri. Kan ini juga dengan teman-teman yang berapa? 7.000 ada di sini ya. Jadi nanti 14.000 Pak. Bapak suka merendah deh. Yang di belakang belum ada. Suka Oke, merendah. oke. Iya iya. Jadi minimal pulang ke rumah nih, tolong pikirkan definisi kepemimpinan versi Anda masing-masing. I have my own. Aku punya. Mau dipinjam boleh. Tetapi hanya boleh 3 bulan. Setelah itu you have to have your own. Dan itulah tadi yang dibacakan oleh Mbak Indri. Jadi dari tahun 2000 saya berpikir mengenai ini dan saya oke, leadership is influence, pengaruh positif, good. Tapi saya ingin lebih detail. Gimana gue bisa menghidupin si influence ini? Nah di kantor kita sendiri ada Bu Elis di sini, ada Mas Yo, ada Mbak Wulan, ada Teguh, ada Ang dan kita pernah 1 tahun tema di kantor kami itu adalah positive influence. Karena saya mau mengatakan kepada mereka, everybody is a leader. You are a leader. Mulai dari cara jalanmu, kata-katamu, responmu, bahkan senyummu. Ini sedang mengirimkan respon positif atau tidak? So I do believe yes, leadership is influence. Tapi bagi saya nggak cukup. Saya mau lebih detail. Maka akhirnya muncul kalimat dari Mbak Indri tadi. Yang saya mengatakan begini, leadership adalah respon. Oh itu dalam banget Pak Dodi. Ini pasti spiritual. Karena banyak orang berpikir, aku mau jadi pemimpin, aku mau jadi CEO, aku mau menjadi seorang, let's say, anggota dewan. No. Theosentris, theos itu bahasa Yunani. Theos artinya Tuhan, sentrik artinya pusat, theosentrik. Nah ini nggak bicara agama tertentu. Agama apapun Bapak dan Ibu kalau berada di Yunani, kitab suci Bapak Ibu itu Tuhan itu adalah theos. Jadi ini nggak bicara agama tertentu. Now, lalu saya mengatakan begini, leadership adalah respon terhadap panggilan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kita sampai di situ aja dalam ini. Karena respon itu mau mengatakan begini, bukan aku first movernya. Yang menggerakkan ini bukan saya meresponi. Ini berbicara mengenai ada pencipta dan pemelihara alam semesta lagi bekerja. He is working right now, lagi kerja. Bapak Ibu tidak percaya? Coba semua tarik nafas dulu deh bentar. Ini saya tunggu nih semuanya. Ya, udah buang nafas. Saya hanya mau mengatakan he is working karena kalau Tuhan tidak kerja, nafas ini semua mati sekarang nih. He is working. Nah Tuhan lagi bekerja ini itu sebetulnya memanggil, makanya tadi itu memanggil. Ini adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Ya, untuk memberikan pengaruh positif. Pertanyaannya begini, jangan-jangan Pak Peter, ini hanya contoh ya Pak Peter, saya tahu Pak Peter sudah menangkap panggilannya dan menjawab. Tetapi ada mungkin 90% manusia di dunia sebetulnya dipanggil untuk melakukan A, B, C, tetapi tidak pernah meresponi. Why? Gini loh, saya tuh kalau sekarang saya telepon ke Nias nih, di ujung sana ada, halo, aku tahu ini suara mama. Halo, aku tahu ini suara kakak perempuanku yang pertama. Halo, aku tahu ini suara cici yang kelima. Why? Ada relasi. I know their voice. Orang-orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan tidak mungkin bisa meresponi dia. It's impossible.
Makanya kenapa TML itu nggak bicara mengenai religiositas. Karena religiositas memotong satu hal, apa itu? Relasi. Tapi semuanya bicara mengenai religiositas. Bedanya dengan spiritualitas. Religiositas ini berbicara mengenai ritual agama. Ritual agama bisa dikerjakan begitu indahnya tanpa relasi. Padahal esensi dari agama sebetulnya adalah relasinya. Relasi itu ada di spiritualitas. Karena kalau tidak ada relasi, Tuhan bisa mengirimkan pesan anytime. Nggak ada orang yang meresponi kok. So, makanya tadi saya bilang boleh pinjem. Tetapi untuk aku bisa sampai pada kalimat itu pergulatan jiwaku berpuluh tahun lamanya. And I do believe that. Karena I do believe that, saya yakin ini relevan dengan apa yang sedang kukerjakan. Dan do it. Makanya ketika misalnya Mbak Wulan beberapa waktu yang lalu dia bilang, Pak Eloy, aku mau lulus dari Capstone, dia bilang. Setelah nanti CTM aku mau lulus. Lalu saya memang bilang sama Mbak Wulan, gini loh, kalau di tim kita kan punya misi. Kami menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. Jadi orang bergabung dengan tim kita, kan kita nggak tahu dia mau bertahan, ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 7 hari juga ada. Tapi intinya adalah kalau memang setelah, I don't know, mungkin Mbak Wulan sekarang sudah mau 4 tahun, dan kamu merasa tujuan hidupmu tidak lagi bisa difulfill di sini, we will let you go. Tetapi kalau kamu lulus karena ada sesuatu dari gaya kepemimpinan saya yang kurang baik, tell me, talk to me. Kenapa? Karena gua nggak mau hanya menjadi seorang penulis dan trainer yang tidak menjalankan apa yang kulakukan ini. Jadi selama kamu mau lulus karena memang ada sesuatu yang saya mesti perbaiki, talk to me. Karena give me chance, berikan aku kesempatan untuk menghidupi buku ini. Dengan istri dan anak-anak juga saya katakan demikian. Give me chance, karena aku bisa menulis. Tetapi untuk gap untuk aku melakukannya, I still take time. Give me chance. So, ya itu arti dari kalimat tadi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Eloy ya. Ini makanya rugi banget kalau nggak baca buku ini. Tapi sampai sini, apakah ada yang mau berkomentar, bertanya silakan. Pak Peter barangkali, Pak Doni silakan loh. Pak Peter luar biasa. Silakan. Hah? Mencerna atau masih amazed? Masih menyimak. Masih amazed. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh nanti belum. Oke, kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung angkat tangannya saja ya Bapak Ibu. Jadi kita ngobrol santai aja. Iya boleh, sambil casual sambil ngobrol dengan Bapak Ibu sekalian. Nah Pak, tadi kan ngobrolin tentang ini loh, buku TML yang sebelum buku ini. Ya. Jadi ini tuh sebetulnya Bapak Ibu adalah buku sequel dari buku TML atau Theocentric Motivation and Leadership, yang diterbitkan pada saat pandemi lalu 2021 ya. Kemudian muncullah buku ini sebagai lanjutannya, karena di buku TML itu adalah yang tadi ya, membantu pribadi atau personal untuk menemukan purpose, kemudian potensi dan juga passion. Setelah itu digiring untuk menjadi seorang leader ya, yang theocentric dan transformational, dan dibawalah ke sistem atau organisasi perusahaan atau company. Boleh dijelaskan Pak Eloy, mungkin banyak yang belum tahu ya, buku sebelum ini TML dengan LHCT, silakan. Bagaimana kaitannya? Ini ada guru-guru TML di sini. Oh, baik. Jadi biar mereka yang menjawab. Enggak. Mereka udah deg-degan loh Pak. Tapi saya mau perkenalkan ya. Gak siap katanya dengan pertanyaan. Tapi saya mau perkenalkan dulu dengan Pak Janto ada di belakang. Thank you Pak Janto sudah hadir. Selamat sore Pak. Ya. Bapak Ibu, di buku ini di belakang ada endorsement dari Pak Janto ini. Pak Janto bilang saya akan menaruh buku ini di daftar bacaan teratas. Luar biasa ya. Dan di bawahnya ada tulisan Certified Theocentric Motivator, selain dari Executive Vice President di salah satu bank internasional. Nah di sampingnya ada Ko Ahan. Halo, terima kasih sore. sudah bergabung. Terima kasih sudah hadir. Dan ini nih yang pers ini ya. Abangku ini langsung dari Tapanuli. Bang Hojot, dan masih banyak beberapa yang lain. Terima kasih sudah hadir. Iya, jadi jawabannya apa berarti? Hubungan antara TML dengan leadership, business and culture. Oke. Memang itu tugas saya Pak, mengingatkan. Very good. Oke. Jadi ada di sana sebenarnya. Silakan. By the way semua, teman-teman please have fun ya, karena ini cara kerja otak nih Koahan, bener gak? Fun. Jadi pertemuan seperti ini masih fun.
Nanti kita juga kasih pertanyaan ya supaya ada ketakutan dikit-dikit tuh, supaya noradrenalinnya keluar. dan fokus penting sekali. Anyway, jadi ini benar sequel ya. Jadi cerita lanjutan dari cerita sebelumnya. Nah inilah buku TML itu. Boleh tahu yang sudah pernah melihat bukunya aja, melihat bukunya. Boleh angkat tangan kan yang pernah melihat? Oke. Oh alhamdulillah. Ya, biasanya ada pertanyaan kedua setelah itu yang punya. Angkat tangan. Lalu pertanyaan yang baca itu biasanya nggak ada. Karena saya punya teman Mbak Indri ngomong, Loy semua buku lu gua punya Loy. Gila lu yang bener, lu baca nggak? Enggak sih. Ada juga yang begitu. Anyway, ini adalah TML itu. Jadi punten saya berdiri boleh ya Mbak Indri? Karena ini kecil banget. Ini by the way ya dibikin Maria loh. Ini Maria dari mana ya? Maria ada nggak hari ini? Maria di belakang. Oh iya. Jadi ini hasil karya Maria nih. Ya kan Maria ya? Oh iya. tim apa? Tim desainer ya. Jadi teman-teman, ini adalah TML. Hadir untuk menolong individu menemukan 3P tadi ya Mbak Indri. Jadi P yang pertama adalah, tolong katakan dong, purpose. Purpose. Yang kedua potential. Potential. Yang ketiga adalah passion. Passion. Nah itu. Nah ini sebetulnya dimulai dari kegelisahan saya tahun 2000. Melihat, by the way, oh ini datang dari sini. Ini tadi yang kampung yang saya bilang itu ya Pak Nafi. Iya. Ini kegelisahan saya tahun 2000 nih. Ini yang tadi saya ceritakan ke Mbak Indri sebelum acara. Ini loh yang 26% yang dilakukan oleh Gallup. Nggak nyampe 3 dari 10 orang yang bangun pagi, pergi bekerja, penuh antusias memberikan yang terbaik. Tahun 2000 saya baca ini, dan saya gelisah. Karena saya nggak bisa membayangkan diri saya Mbak Indri, berapa besar kerugian Amerika, berapa besar kerugian perusahaan tempat orang-orang itu bekerja, dan berapa besar kerugian keluarganya karena ada 7 orang dari 10 yang ternyata tidak bangun dengan antusias dan pergi bekerja. 2013 lebih menggila lagi karena ternyata di Asia Tenggara hanya 12%. Dan tahun 2013 Indonesia disurvei. Berapa persen dari karyawan-karyawati Indonesia, pegawai di seluruh Indonesia yang disurvei, yang bangun pagi dengan antusias dan memberikan yang terbaik? Berapa persen? 8%. Jadi nggak nyampe 1 dari 10 orang. Ini yang menggelisahkan saya, dan saya kira saya bersama dengan seluruh tim, ya Bu Elis dan seluruh tim City Emers, dan tentu saja dengan istri dan seluruh keluarga. Yang kami lakukan itu adalah misinya supaya 8 ini bisa naik. So, itulah kenapa akhirnya kemudian 3P tadi muncul. Karena saya mencari jawaban, kenapa ya ada 9 dari 10 orang nggak bangun dengan antusias. Nah, semua pemikir, semua penulis, konsultan itu pasti mengeluarkan framework. Ini menurutku jawabannya, karena they miss the purpose. Mereka nggak tahu tujuannya apa. Mereka tahu dong, Eloy kan nyari duit. No. Research demi research membuktikan purpose itu beyond money. Harus beyond money. Nah, orang kalau ketemu purpose-nya, kemudian nanti harus ketemu dengan potensinya. Karena Albert Einstein ngomong begini Bapak Ibu, semua manusia itu lahir jenius. Semua orang itu jenius di bidangnya masing-masing. Tetapi kalau Bapak Ibu menilai seekor ikan dari kemampuan ikan memanjat pohon, Bang Dodi, ikan jagonya ngapain Bang? Berenang bro, berenang. Tapi kalau ikan dinilai dari kemampuannya memanjat pohon, ini di tempat Bang Hojot banyak nih yang memanjat pohon itu. Apa namanya Bang? Bodat. Bodat. Tapi kan begitu Mbak Indri, seringkali dengan anak-anak kita juga harus hati-hati banget. Angkatan kita dulu, tetangga jagonya matematika, seakan-akan semua orang harus jago matematika. Dan itu problemnya. Tetapi kalau orang sudah ketemu purpose, dan dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi terbaiknya, nggak usah mencari passion, yang kadang-kadang teman-teman millennials dan Gen Z bicara mengenai passion. No. Passion itu adalah hasil dari menemukan tujuan hidupmu, tujuan kerja, tujuan bisnis, dan mengerjakan sesuai dengan potensi terbaikmu. Passion nggak akan pernah mati. Nah, baru nanti buku ini muncul. Jadi buku yang pertama itu kita membaca banyak, kita membahas mengenai 3P itu. Dari sisi teosentris 15 bab, dari sisi motivation 10 bab.
Jadi ini adalah integrasi antara spiritual lintas agama dengan neuroscience, positive psychology, dan motivation. Baru kemudian muncul deh yang bawahnya itu mengenai leadership. Ya. Dan inilah buku itu karena 1 menit terakhir. Setelah keliling lebih dari 200 perusahaan selama 18 tahun terakhir, kami menemukan orang-orang yang sudah ketemu 3P. Udah ketemu 3P nih. Kan harapan kita tadi kan dari nilai dari 8% menjadi 20%. Artinya wah dia bangun pagi semangat pergi bekerja. Betul, ada yang seperti itu. Tetapi ternyata dari training-training kita 80% nggak begitu hasilnya. Dari data kita nih. Hasilnya ternyata ada 2. Yang pertama adalah setelah 3 bulan dia antusias. Setelah 3 bulan dia kembali loyo lagi. Atau yang kedua, setelah 3 bulan dia antusias, dia pindah ke tempat lain. Saya mencari tahu ada apa ini. Ternyata tidak ada orang hebat, tidak ada karyawan hebat yang mau dipimpin oleh pemimpin yang tidak hebat. Jadi hanya 2 kemungkinan aja. Ketika dia berubah menjadi baik dan itu bertahan sampai bertahun-tahun, itu berarti kepemimpinan di perusahaan itu dan budaya lingkungan kerja di perusahaan itu mendukung.